Ya, Bazib akan menyesal kelak. Semua yang membenarkan klaim dusta Ba'lawi akan menyesal. Ini pasti. Yang dilakukan Ba'lawi adalah mencuri sejarah orang lain. Sampai kapan kau jadi pelayan keluarga yang sebelumnya lebih rendah dari keluargamu? Jika kau ingin tahu sejarah sejati keluarga Bazib, apakah Bakri atau Azdi, jangan percaya klaim Ba'lawi. Kusarankan pada semua keluarga mulia di Tarim dan Hadramaut, tulislah sejarahmu tanpa bergantung pada kitab Ba'lawi. Kau akan temukan kebenaran dan kebanggaan untuk keluargamu sendiri. Kau tak tahu sejarah Ba'lawi di Indonesia. Mereka datang pada abad ke-9 Masehi saat Belanda menjajah Nusantara. Mereka acuh pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebagian menjadi kaki tangan penjajah dan mata-mata. Tulisan Kiai Madudin Usman Al-Bantani, publish tanggal 22 Juli 2025, sekitar tepat 7 hari yang lalu. Berjudul Jawaban Kiai Madudin Usman Al-Bantani untuk Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib tentang nasab Ba'lawi yang batil dan aneh. Teman-teman yang mau membacanya sendiri bisa ke rminubanten.or.id. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang berfirman dalam kitabnya yang mulia. Jika mereka tidak menjawab dalam kurung tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu Arab dan non-Arab, junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Amma ba'du. Berkata Imaduddin Usman Al-Bantani, ini adalah kitab jawaban untuk Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib Asy-Syabami tentang pernyataannya dalam pengantar kitab Izharul Haqiqah Al-Jaliyah, dalam kurung menyingkap kebenaran yang nyata, sebagai tanggapan atas klaim Kasful Fadihah Al-Ilmiyah Fit Tarikh wan Nasab Ba'lawi, mengungkap aib ilmiah dalam sejarah dan nasab Ba'lawi, yang disebut Kasaf As-Sitar An-Dalail wal Atsar, mengangkat tabir bukti dan jejak, karya Ahmad bin Awad Ba'lawi. Kitab ini ditulis sebagai jawaban atas kitabku Kasful Fadihah Al-Ilmiyah Fit Tarikh wan Nasab Ba'lawi, dalam kurung yang membahas kepalsuan nasab Ba'lawi hingga Nabi SAW. Kitab Al-Izhar ditulis pada 6 Muharram 1446 Hijriah. Aku telah menjawabnya pada 17 Muharram 1446 Hijriah dalam bahasa Indonesia dan merasa cukup dengan itu karena tidak ada bukti baru. Semua isinya telah dikeluarkan oleh pendukung Ba'lawi di Indonesia, dan aku telah membantah serta mematahkan mereka tanpa celah untuk membalas. Namun, setahun kemudian, terdengar kabar bahwa kitab itu dicetak pada tahun ini, 2025 Masehi. Seorang temanku mengirimkan filenya pada 14 Juli 2025 Masehi, lalu hatiku tergerak untuk menulis jawaban dalam bahasa Arab. Ketika kulihat dalam cetakan itu bahwa Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib menulis pengantarnya, kususun jawaban khusus untuknya karena lebih layak didahulukan. Kujadikan karya terpisah untuk memudahkan para penuntut ilmu mempelajarinya. Kuberi judul kitab ini Al-Jawab An-Najib min Imaduddin Usman Al-Bantani ila Ad-Duktur Muhammad bin Abi Bakar Bazib haula nasab Ba'lawi al-Batil al-Qarib, dalam kurung jawaban terhormat dari Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib tentang nasab Ba'lawi yang batil dan aneh. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia dan Pemberi Nikmat agar menjadikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Amin. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pernyataan Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib. Kitab ini adalah bantahan terhadap sebagian orang yang lancang di zaman kita, yang mencoba menutupi matahari dengan saringan, berusaha menyembunyikan kebenaran, memalsukan sejarah, dan menyebarkan kesesatan di depan kelompok orang yang hanya mengetahui apa yang mereka lihat, dan hanya percaya apa yang disampaikan kepada mereka, meskipun batil, karena pengaruh media terhadap pikiran serta lemahnya kesadaran dan pemahaman mereka. Terkadang penerima mengetahui kebenaran, tetapi karena kepentingan pribadi, ia mendukung kebatilan dengan anggapan itu memenuhi tujuannya, tanpa sadar bahwa dukungannya itu menjerumuskannya ke dalam kehinaan, dan kelak ia akan menyesal. Tanggapan Imaduddin Usman Al-Bantani. Apa yang dikatakan Bazib bahwa aku termasuk orang yang mencoba menutupi matahari dengan saringan.
adalah kebalikan dari apa yang kulakukan, mengungkap kebobrokan nasab dan sejarah Ba'alawi. Tanda seru. Justru yang melakukan itu adalah Bazib dan semua pendukung nasab Ba'alawi tanpa ilmu, petunjuk, atau kitab yang jelas. Kepalsuan nasab Ba'alawi bagaikan matahari yang tak bisa ditutupi saringan pemalsuan. Mereka ingin sejarah masa lampau sesuai hawa nafsu pena mereka, meski bertentangan dengan catatan sejarawan kuno. Namun kebenaran tak mungkin disembunyikan. Ketika mereka mencoba memalsukan sejarah, kebenaran terbuka tanpa bisa dihalangi. Bazib menyebut, terkadang penerima mengetahui kebenaran. Ini menunjukkan ia tahu bahwa nasab Ba'alawi baru muncul pada abad ke-9 Hijriah, tanpa satupun kitab nasab sebelumnya yang menyebut mereka. Namun karena kepentingan pribadi, ia mendukung kebatilan dan mengabaikan penyesalan yang akan datang. Ya, Bazib akan menyesal kelak. Semua yang membenarkan klaim dusta Ba'alawi akan menyesal. Ini pasti. Allah berfirman, seandainya engkau, dalam kurung Nabi Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan, dalam kurung ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami menjadi orang-orang mukmin. Quran Surat Al-An'am ayat 27. Pernyataan Bazib. Kitab kami ini membantah seorang lelaki, dalam kurung Bantani, dinisbatkan ke Banten, salah satu wilayah di Pulau Jawa besar yang termasyhur di era awal pemerintahan Islam, sebagaimana terperinci dalam kitab Tarikh Banten karya Al-Alama As-Sakaf. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani, ya, aku lelaki Bantani dari ayah dan ibu Banten. Banten memang termasyhur dalam sejarah, tetapi jika kau baca sejarahnya dari kitab Ba'alawi seperti Tarikh Banten karya Ahmad bin Abdullah As-Sakaf Ba'alawi, dalam kurung wafat 1369 Hijri atau 1949 Masehi, kau akan dapati sejarah yang bengkok. Kebiasaan mereka adalah menulis sejarah suatu daerah lalu menyelipkan kepentingan pribadi. Pernyataan Bazib, apakah sejarah lupa pada Syarif dari Al-Azamat Khan yang datang dari India, berkembang di Kepulauan Nusantara dan menikahi raja-raja? Mereka akan temukan bahwa leluhur mereka bersatu dengan para syarif dari keluarga Abdul Malik bin Alawi, dalam kurung Paman Al-Faqih, yang asalnya dari Tarim, Hadramaut, datang sebagai da'i penakluk yang menyebarkan kebaikan, perdamaian, dan agama yang lurus. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani, tidak ada bukti bahwa ulama dan wali yang menyebarkan Islam di Indonesia pada abad ke-9 Hijriah berasal dari keluarga Ba'alawi. Misalnya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, bukan dari Ba'alawi. Tidak satupun bukti menunjukkan itu. Klaim bahwa keluarganya bernama Al-Azmat Khan hanya ada dalam kitab Ba'alawi seperti karya Ahmad bin Abdullah As-Sakaf, dalam kurung wafat 1949 Masehi, dan Salim bin Jindan, dalam kurung wafat 1969 Masehi. Keduanya termasuk yang pertama kali menulis bahwa Syarif Hidayatullah dari Al-Azamat Khan Ba'alawi tanpa ilmu atau dasar kitab yang sah, bertentangan dengan kitab-kitab lebih tua. Sejarawan Banten, Profesor Dr. Husein Jayadiningrat, menulis buku Tinjauan Kritis Sejarah Banten, dalam kurung 1919 Masehi, menyebut 6 silsilah Syarif Hidayatullah yang saling berbeda, tetapi semua merujuk ke Musa Al-Kazim, tidak sekalipun menyebut Ba'alawi, dalam kurung halaman 17 dan 177. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Bantani menulis kitab Fathul Muluk, dalam kurung 1769 Masehi, menyatakan bahwa Sultan Zainal Ashikin bin Sultan Zainal Arifin Al-Bantani dari Bani Hashim, bukan dari Al-Azmat Khan Ba'alawi. Naskah manuskripnya tersimpan di Arsip Nasional RI dengan kode A.111. Ada manuskrip Jawa pasca 1970 Masehi yang diklaim ditulis abad ke-17 sampai 18 Masehi, menyebut nasab Syarif Hidayatullah ke Ubaidillah, tetapi sebagian terbukti palsu, dalam kurung ditulis di kertas baru, dan sebagian lagi tak jelas sumbernya. Yang dilakukan Ba'alawi adalah mencuri sejarah orang lain. Allah berfirman, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa, dalam kurung perbuatan buruk, yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan, dalam kurung, yang mereka anggap baik, yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 188. Pernyataan Bazib, dari Banten tersebarlah cahaya seorang ulama besar, pejuang melawan penjajah Belanda yang menduduki tanahnya hingga diasingkan ke Mekah, Syekh Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani.
wafat 1316 Hijriah. Penulis karya-karya masyhur yang nasabnya bersambung ke Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah hingga nasab Alawi. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani, Banten memang negeri berkah, dikenal sejak lama dengan ulamanya yang mendalam ilmunya. Putra Banten termasuk yang pertama pergi ke Mekah untuk belajar dari kalangan Indonesia. Pada 1044 Hijriah atau 1634 Masehi, rombongan putra Banten termasuk Abul Ma'ali bin Sultan Abul Mafakhir belajar pada ulama Mekah seperti belajar pada ulama Mekah seperti Syekh Ibnu Alan Al-Makki, wafat 1057 Hijriah, penulis Dalil Al-Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin. Ibnu Allan menulis kitab khusus untuk Sultan Abul Mafahir dan masyarakat Banten seperti Syarah Nasihat Al-Muluk, Syarah Ad-Durrah Al-Fakhirah, Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, li As'inat Al-Jawiyah, Raf Al-Hijab. Beberapa manuskripnya masih tersimpan di Arsip Nasional RI. Ulama lain juga menulis kitab untuk Sultan Banten seperti Nuruddin Ar-Raniri, wafat 1658 Masehi, Taudih Al-Luma'an fi Takfir Mangkola bil Halqil Quran, Ibrahim Al-Qurani Al-Madani, wafat 1690 Masehi, Kasful Mastur fi Jawab Soal Abdus Syakur, dalam kurung untuk Sayyid Abdul Syakur bin Abdul Karim Al-Bantani, Yusuf Al-Makassari, wafat 1699 Masehi, Zubdat Al-Asror dan Al-Habl Al-Warid li Sa'adat Al-Murid untuk Sultan Abdul Fattah Al-Bantani, Abdul Bashir Ad-Dahir, wafat 1733 Masehi, Muqaddimah Al-Fawaid Allati la Budda min Al-Aqaid untuk Sayyid Abdul Qadir Al-Bantani. Syekh Batat Al-Bantani dan rombongan dikirim Sultan Abdul Fattah ke Mekah 1061 Hijriah untuk belajar. Sultan Abdul Qahar dan rombongan juga pergi 1086 Hijriah. Ulama Banten yang menulis kitab bermanfaat dalam bahasa Arab, Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kurung Sultan Ulama Jawa, Syekh Abdul Karim bin Bukhari Al-Bantani, Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Muhammad Ali Al-Mandawi Al-Bantani, dan puluhan lainnya. Semoga Allah meridhoi mereka. Tokoh Banten ternama di bidang ilmu, politik, dan lainnya. Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI 2019 sampai 2024. Syafruddin Prawira Negara, Ketua PDRI atau Pemerintah Darurat RI 1948. Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani, Mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Syekh Astari bin Ishaq Al-Bantani, Waliullah. Profesor Dr. Husain Jayadiningrat, Guru Besar Pertama Indonesia. Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK 2015. Hasan Wirayuda, Menlu RI 2001 sampai 2009. Dan puluhan tokoh lainnya. Semoga Allah menjaga mereka. Pernyataan Bazib, jika kita tahu ini, kita sangat heran melihat seorang Bantani di zaman ini menyerukan perpecahan, mengobarkan fitnah tidur, berkoar di media dan TV, lalu menulis kitab untuk mendukung fitnahnya guna mencela nasab kaum mulia, ahli agama, ilmu, takwa, dan kesalehan, dengan klaim bahwa para Sayyid Balawi yang menyatu dengan masyarakat Jawa melalui darah, kekerabatan, dan pernikahan adalah pendusta. Hasyahumullah. Mereka dituduh memakai jubah syarif untuk kepentingan duniawi, dan seterusnya. Tanggapan Imaduddin Usman Al-Bantani, wahai saudaraku, ucapanmu seperti ucapan Utbah bin Rabi'ah, pemuka Quraisy kafir kepada Nabi SAW. Kau datangi kaummu dengan perkara besar yang memecah belah mereka. Apakah menyampaikan kebenaran disebut memecah belah dan mengobarkan fitnah? Aku tahu dengan pasti melalui bukti ilmiah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Bisakah kau tunjukkan satu kitab nasab sebelum abad ke-6 Hijriah, dalam kurung bahkan ke-9 Hijriah, yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa? 2. Satu kitab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. 3. Bukti uji DNA Balawi dari sub kelompok G beralih ke J. Kau tak akan mampu, tanda seru tuh. Lalu apa dalilmu meyakini mereka dari kalangan Hashimi? Cukupkah dengan klaim Ali Asyakron dalam kurung abad ke-9 Hijriah, padahal Ahmad bin Isa hidup di abad ke-3 Hijriah? Kitab-kitab nasab abad ke-5 sampai 9 Hijriah membuktikan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaid. Pernahkah kau baca Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah? Ia menegaskan anak Ahmad bin Isa yang punya keturunan hanya 3, Muhammad,
Ali, dan Husain. Jika benar kau dari keluarga Bazib yang disebut dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi, wafat 732 Hijriah, maka keluargamu lebih mulia dari Ba'alawi. Keluargamu dikenal dengan ilmu dan hadis, sementara keluarga Ba'alawi tidak. Dalam tanda kutip, rumah Abi Alawi dalam As-Suluk bukan keluarga Ba'alawi, dalam kurung Abdurrahman As-Sakof, melainkan keluarga baru tanpa kaitan. Sampai kapan kau jadi pelayan keluarga yang sebelumnya lebih rendah dari keluargamu? Lihat As-Suluk yang menyatakan, Ibnu Abi Zib meriwayatkan hadis dari Al-Maghburi dari Ibnu Abi Sureh Al-Ka'bi, jilid 1 halaman 144. Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Zib adalah ahli fikih dan sastra, menggubah syair At-Tanbih dan punya banyak qasidah. Jilid 1 halaman 463. Jika kau ingin tahu sejarah sejati keluarga Badzib, apakah Bakri atau Azdi, jangan percaya klaim Ba'alawi, Ahmad bin Hasan Al-Attas, Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, atau Salim bin Jindan. Mereka hanya menulis untuk kepentingan pribadi. Kembalilah ke referensi abad ke-8 Hijriah atau sebelumnya. Kusarankan pada semua keluarga mulia di Tarim dan Hadramaut, tulislah sejarahmu tanpa bergantung pada kitab Ba'alawi. Kau akan temukan kebenaran dan kebanggaan untuk keluargamu sendiri. Pernyataan Bazib, jika ini bukan fitnah, lalu apa? Jika kebatilan yang ingin disebarkan Kiai Mat Al-Bantani melalui ucapan dan ceramahnya bukanlah inti keinginan penjajah dan kekuatan jahat di dunia, lalu apa kebatilan itu? Tanggapan Imaduddin Al-Bantani, jika mengaku syarif dari keluarga hina seperti Ba'alawi bukan fitnah, lalu apa? Apa yang tersisa dari kehinaan mereka? Kita saksikan, sebagian mereka meminta-minta uang, sebagian minum homer, sebagian berzina, sebagian melakukan homoseksualitas, liwat, sebagian tidak sholat, sebagian murtad dari Islam seperti Thomas Asakov. Jika ada yang kebetulan ulama, mereka menyombongkan nasab dan merendahkan orang lain. Dari mulut kotor mereka keluar cacian pada ulama, penguasa, dan hurufat batil. Isi nasab mereka mi'raj ke langit. Mereka bisa terbang di atas atap. Mereka memadamkan api neraka. Mereka harus menghentikan klaim dusta ini karena itu menghina Fatimah Az-Zahra dan ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemurtadan Ba'alawi seperti Thomas Asakov, bukti nyata mereka bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, aku hampir memastikan bahwa hakikat kekufuran tidak terjadi pada orang yang nasabnya bersambung sah ke putri mulia Fatimah itu. Hasyahumullah. Al-Fatawa Al-Haditsiyah halaman 199. Zina dan liwat dari mereka? Beliau juga berkata, sebagian ulama menolak kemungkinan zina atau liwat terjadi dari orang yang diketahui kemuliaannya, apalagi kekufuran. Dalam kurung Ibid. Sumbernya sama. Ucapanmu, wahai Bazib, bahwa ucapanku sejalan dengan keinginan penjajah adalah analogi batil. Apa hubungan antara kepalsuan nasab Ba'alawi dan keinginan penjajah? Apa maksudmu? Apakah maksudmu, jika nasab Ba'alawi terbongkar kepalsuannya, penjajah akan menduduki Indonesia? Sungguh ucapan bodoh. Penjajah mana yang menghentikan penjajahannya karena nasab Ba'alawi? Kekuatan apa yang dimiliki Ba'alawi sampai ditakuti penjajah? Mungkin kau dengar dari mereka cerita-cerita berlebihan lalu kau percayai. Kau tak tahu sejarah Ba'alawi di Indonesia. Mereka datang pada abad ke-9 Masehi saat Belanda menjajah Nusantara. Mereka acuh pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebagian menjadi kaki tangan penjajah dan mata-mata. Pernyataan Bazib. Kami tahu, trompet yang ditiup setan perpecahan dan pengobar fitnah hanyalah jeritan di lembah kosong. Kami harap suaranya tak panjang dan dibungkam oleh para cendekiawan dan ulama bijak di negeri tercinta itu. Kami tahu kebangkitan ulama seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kawan-kawannya adalah kebangkitan keagamaan ilmiah yang teguh. Dikelola orang bijak yang menumpas fitnah dan tak biarkan pengobar perpecahan merusak umat dan tanah air mereka. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Ya Allah, satukan hati anak bangsa Indonesia dan jauhkan dari setan perpecahan dan pengobar fitnah. Allah tahu siapa pengobar fitnah sejati di negeri ini dan siapa pembawa kebenaran. Apakah pengobar fitnah itu orang yang mengaku syarif tanpa bukti dalam kurung seperti Ba'alawi, atau orang yang membongkar kepalsuannya dengan bukti jelas seperti kami? Kebenaran yang hari ini terbang dengan angin, besok bisa mencabut pasak kebatilan. Jika kau ingin suara kebenaran ini berhenti, nasihatilah Ba'alawi untuk menghentikan klaim dusta. Katakan, kemuliaan dalam Islam adalah takwa, bukan nasab, apalagi nasab palsu. Bayangkan kau di acara pernikahan. Seorang ayah hendak menikahkan anak perempuannya, padahal kau tahu itu anak angkat, bukan kandungnya.
Jika kau larang, fitnah bisa terjadi. Jika kau diam, pernikahan itu batil. Apa yang kau lakukan? Jangan jadi pengadu domba dengan ucap dibungkam oleh para cendekiawan. Yang berbicara tentang kepalsuan nasab Balawi adalah cendekiawan asli Indonesia. Mayoritas mereka telah menerima kebenaran ini. Mayoritas ulama pesantren, mayoritas dosen dan profesor di universitas. Mereka sepakat Ba'alawi bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kebangkitan ulama, dalam kurung Nahdlatul Ulama NU, ya, NU adalah ruh ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Cahayanya bersumber dari hikmah luhur, jalan lurus dan warisan para wali. Ia taman yang mencampurkan agama para ateis dan benteng melawan fitnah. Allah jadikan NU pertengahan di antara umat, sebagaimana Islam pertengahan di antara bangsa-bangsa. Pendiri NU berkata, NU adalah perkumpulan keadilan, amanah, perbaikan, dan kebaikan. Ia manis di mulut orang baik dan duri di tenggorokan orang jahat. Wajib bagi kalian saling menasihati, bekerja sama dengan nasihat yang menyembuhkan, dakwah yang mempersatukan, dan argumen yang memutuskan. Aku bagian dari organisasi mulia ini. Pernah jadi ketua NU wilayahku, anggota Syuriah NU Banten, anggota Lajnah Fatwa PBNU, dan ketua Robito Ma'ahid Islamiyah NU Banten. Aku belajar dari ulama NU besar, Syekh Muhammad Shanwani Al-Bantani, penulis kalam An-Nuha, Syekh Hasuri bin Tahir Al-Bantani, Rais Surya NU Serang, Syekh Markowi bin Abdul Karim Al-Bantani, wakil Rais Surya NU Banten, Syekh Mufti Asnawi Al-Bantani, penulis Amsilah Al-I'rab. Bagaimana kau menyuruh ulama NU membela nasab Ba'alawi yang jelas batil? Apakah kau kira ulama NU hanya pelayan Ba'alawi? Tidak. Mereka santun pada semua orang, muslim atau non-muslim, kecuali pada kekufuran yang terang. Jika kau lihat sebagian mereka membela Ba'alawi, itu bukan membela nasabnya, tapi membela kemanusiaan. Pernyataan Bazim. Aku teliti gerakan Kiaimat sejak meluas di Ramadan 1444 Hijriah atau Maret 2023 Masehi. Banyak orang dari Jakarta, Cirebon, Surabaya menghubungiku untuk mengumpulkan teks-teks yang membantahnya. Para peneliti muda menulis risalah, dan banyak yang berbicara di majelis dan TV. Semua itu baik. Tapi ini bukan sekedar perbedaan ilmiah, melainkan punya dimensi politik dan penjajahan yang tersembunyi. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Aku juga teliti tulisan Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib. Kuharap ia termasuk yang menyelamatkan sejarah Yaman dari distorsi Ba'alawi sejak abad ke-9 Hijriah. Kuhimbau ia duduk dengan rendah hati, membaca kitab sejarah atau nasab abad ke-3-8 Hijriah tanpa kitab Ba'alawi. Lalu lihat betapa indah sejarah Yaman dan kokohnya ulamanya dalam fikih atau hadis. Bandingkan dengan sejarah versi Ba'alawi yang menjadikan semua keluarga mulia seolah hamba dan pecinta Ba'alawi. Sayang, keturunannya terjebak dalam jaring sejarah ini. Bangun dari tidurmu, wahai Bazib. Kau sebut banyak orang Indonesia, dalam kurung kuduga dari Ba'alawi, menghubungimu untuk membantahku. Ini bukti mereka tak mampu menjawab. Padahal orang sepertimu layak kujawab karena paham metodologi sejarah. Tapi kau butuh kejujuran, bukan pembenaran. Mengapa kau tidak membantah? Jika kau tahu tak ada bukti nasab Ba'alawi, di mana tanggung jawab ilmiahmu? Jika kau masih mencari bukti, itu sia-sia. Kecuali kau buat kitab palsu seperti mereka. Pernyataan Bazib. Di antara yang bergerak memadamkan fitnah, Sayyid Dr. Ali Hasan Al-Bahar, anggota Robito Alawiyah dan NU, penasihat presiden, Kiai Yahya Al-Jazuli, Ustadz Muhammad Hanif Alatos, dengan diskusi panjang, dan peneliti nasab Amjad Abu Fathim Ba'alawi. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Kau sebut Ali Hasan Al-Bahar penasihat presiden. Salah. Ia hanya penerjemah presiden untuk bahasa Arab. Misal saat bertemu Syekh Al-Azhar 2024 Masehi. Saat Presiden bertemu Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman 2025 Masehi, mereka berbicara Inggris, tidak butuh penerjemah. Jika ia penasihat, tentu ikut dalam pertemuan itu. Nama-nama lain yang kau sebut telah, tanda kutip, membantahku, ya, tapi mereka tak bisa menunjukkan bukti ilmiah sahih tentang nasab Ba'alawi. Amjad Abu Fathim bahkan lemah metodologi sejarahnya. Ia mengutip Al-Ubaidili dalam Auradul Jali tanpa tahu cara verifikasi validitas nukilan. Padahal Al-Ubaidili tidak menyebut itu dalam kitab aslinya, Tahzibul Ansab, dan Auradul Jali klaim karya Azabidi adalah kitab palsu. Pernyataan Bazib. Di tangan kita kitab hebat ini, Ahmad bin Awad Ba'alawi mengumpulkan teks langka dari manuskrip dan kitab sejarah atau ansab yang membantah klaim Kiai Imad dan menampakkan kebenaran. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Dulu aku berharap Bazib jadi mitra diskusi seimbang,
Tapi setelah baca pernyataanmu, aku pesimis. Mungkin ia tak paham metode penelitian sejarah. Pernyataan abad keempat Hijriah yang dikutip di kitab abad ke-9 Hijriah bukan bukti untuk abad keempat, melainkan abad ke-9. Kitab Ahmad bin Awad penuh dengan model begitu. Tak satu pun bukti dari kitab nasab abad keempat, 5 atau 6 Hijriah yang menyebut Ubaid, anak Ahmad bin Isa. Ahmad hijrah dari Basra ke Yaman. Makamnya di sana. Semua itu baru muncul abad ke-9 Hijriah. Dari mana kau simpulkan kitabnya? Membantahku. Tidak ada. Kau sebut ucapanku, kebohongan dan klaim. Itu terbalik. Setiap ucapanku punya bukti. Sementara kitab seperti Al-Burqah Asyikoh karya Ali bin Abi Bakar As-Sakron Ba'alawi lebih layak disebut kebohongan dan klaim. Contoh, ia klaim Ibnu Samurah membuktikan nasab Ba'alawi, padahal tak ada dalam kitabnya. Ini dusta nyata. Pernyataan Bajib. Bencana terkadang membawa manfaat. Tanpa kampanye gila ini, kita tak akan melihat penelitian indah dan bermanfaat ini. Seperti kata penyair, andai Allah ingin menyebarkan keutamaan yang tersembunyi, dia izinkan lidah pendengki mengungkitnya. Andai api tak menyala di dekat kayu gaharu, harumnya tak akan dikenal. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Ya, bencana bisa bermanfaat. Tanpa akhlak buruk Ba'alawi, kepalsuan nasab mereka tak akan terbongkar. Seorang penyair berkata, kebohongan tak bisa menyembunyikan kebenaran, hanya menunda pengungkapannya. Allah mengirimnya padamu tanpa usahamu. Jangan coba sembunyikan kebenaran. Allah bersumpah, pendusta akan terbongkar. Alat terbaik membongkar dusta adalah waktu. Dusta pendek meski panjang, kebenaran panjang tak berujung. Pernyataan Bazib. Lihatlah keutamaan mereka yang tersebar, keharuman mereka yang semerbak, bendera mereka yang berkibar, majelis dan lembaga mereka yang ramai. Semoga Allah tak memberi kehidupan pada pengobar fitnah dan tak berkahi yang menyalakan api perpecahan. Selamat datang para dai penyeru cinta dan kedamaian. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Lihatlah mereka, keburukan mereka mencolok, bau mereka menusuk, orang-orang bejat mereka terkenal, majelis mereka penuh cacian, lembaga mereka syarat hurufat. Semoga Allah musnahkan semua pendusta yang mengaku keturunan Nabi. Tak ada berkah bagi penyusup nasab Fatimah Az-Zahra dan para pendukungnya. Selamat datang kebenaran yang telah jelas. Petunjuk dari kesesatan. Berharga dari sampah. Sehat dari sakit. Betapa bahagianya Fatimah Az-Zahra, ternyata keturunannya dalam kurung Ba'alawi palsu. Pernyataan Bazib. Kitab ini punya dua pembahasan utama. 1. Membantah klaim Al-Bantani bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramaut karena tak ada bukti sejarah. 2. Menguraikan kitab, manuskrip, dan ijazah yang menyebut nasab syarif mereka, termasuk ijazah dari Sayyid Ali bin Jadid, wafat 620 Hijriah, dan catatan sanad hadis ulama Yaman. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Klaim Ahmad bin Isa tak hijrah ke Yaman, bukan sangkaan, tapi kepastian ilmiah. Bisakah kau tunjukkan satu bukti dari kitab sejarah atau nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut hijrahnya? Tidak, kecuali kau buat kitab palsu. Semua ijazah itu bukti untuk nasab baru Ahmad bin Isa yang telah terbukti palsu, bukan bukti nasab Ba'alawi, dalam kurung keluarga Abdurrahman As-Sakaf. Tak satu pun bukti menyebut Jadid punya saudara bernama Alawi. Tak ada hubungan sama sekali. Pernyataan Bazib. Kitab ini juga memuat bantahan bahwa Ahmad bin Isa al-Alawi dalam sanad Syiah adalah Ahmad al-Muhajir. Bantahan bahwa Asyajarah al-Mubarakah karya Fahruddin Ar-Razi. Pembahasan wilayah tempat tinggal para Sayyid. Kisah Al-Khifaroh, penjagaan goib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Benar bahwa Ahmad bin Isa al-Alawi dalam sanad Syiah bukan Ahmad al-Muhajir. Ahmad bin Isa al-Alawi adalah tokoh sejarah. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib al-Ashil dari Madinah punya 3 anak, Muhammad, Ali, Husain, bukan Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Ahmad al-Muhajir adalah tokoh fiktif ciptaan keluarga Abdurrahman As-Sakaf abad ke-9 Hijriah yang diklaim punya anak bernama Ubaid, lalu cucu bernama Alawi, tanpa bukti. Keraguan Ahmad bin Awad bahwa Asyajarah al-Mubarakah bukan karya Ar-Razi adalah keraguan tanpa dasar. Dalam manuskripnya tertulis itu karyanya. Kita tak boleh menuduh kitab ini dipalsukan karena penemunya tak punya kepentingan pribadi pada isinya. Penyalinnya juga tak punya kepentingan. Bandingkan dengan kitab seperti Banat al-Imam.
Penemunya, Yusuf Jamalul Lail Ba'alawi, punya kepentingan pribadi karena kitab itu menyebut nasab Ba'alawi. Setelah klaim menemukan manuskrip, ia, tanda kutip, meneliti dan mencetaknya. Saat manuskripnya diminta, hilang. Kitab Tarikh Shanbal dan Al-Baha juga, tanda kutip, ditemukan oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi lalu hilang setelah dicetak. Ini jelas kebohongan. Celakalah setiap pendusta besar. Pernyataan Bazib. Akhirnya, inilah kitab di tangan para pembaca mulia. Telusurilah, renungkan, bacalah baris-barisnya, saksikan cahayanya. Dalami kebenaran dalam halamannya, dan celaklah matamu dengan manuskrip langka yang ditemukan penulis. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Akhirnya, kitab karya Ahmad bin Awad Ba'alawi ini, wahai para pembaca, berusaha menutupi matahari buktiku dengan saringan pengaburan. Telusuri, renungkan, baca baris-barisnya. Tak akan kau temukan satupun pembelaan untuk nasab Ba'alawi. Nasab mereka batil tak terbela. Yang meyakini kebenarannya tak diridhoi. Yang memusuhi pembongkar kebatilannya tak mendapat petunjuk. Siapapun yang mencintai Nabi SAW dan keluarganya wajib menjaga nasabnya dari penyusup. Pernyataan Bazib. Kami harap kitab ini dicetak dengan format indah yang menyenangkan mata. Semoga Allah melimpahkan sholawat pada penutup para nabi, bulan purnama, junjungan kami Muhammad pemimpin umat manusia, beserta keluarga dan sahabatnya. Akhir doa kami, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ditulis oleh Muhammad Abu Bakar Bazib, Maghrib, Rabu 8 Rajab 1446 Hijriah atau 8 Januari 2025 Masehi. Tanggapan Imaduddin Al-Bantani. Nilai kitab bukan pada format indah, tapi pada bukti yang memutuskan. Orang memilih uang lusuh Rp100.000 daripada uang baru Rp1.000, meski indah dipandang. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada pemimpin Bani Adnan, junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ditulis oleh Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, Duha, Selasa 27 Muharram 1447 Hijriah atau 22 Juli 2025 Masehi. Selesai dengan memuji Allah.